ibu-ibu, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai anak istimewa ya Bu. Ibu-ibu di sini tahu nggak anak istimewa itu apa? Mungkin Ibu Ijah tahu? Anak istimewa itu menurut saya anak yang punya kebutuhan khusus, Bu. Ya betul, anak yang memiliki kebutuhan khusus. Terima kasih Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu Neneng mungkin tahu? Tahu Bu, kalau menurut saya anak istimewa itu anak yang memiliki kekurangan tuh Bu, kurang sempurna gitulah. Oh ya, terima kasih Bu Neneng ya. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya Bu ya mengenai anak istimewa, kita bisa lihat di view chat ini Bu. Di sini pengertian anak istimewa. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, atau intelektual dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Nah, ibu-ibu, supaya ibu-ibu lebih memahami lagi mengenai anak istimewa, kita tonton film bareng-bareng Bu ya. Iya. Di sini ada film Getun Bu. Tolong disimak baik-baik ya Bu, karena di akhir nanti saya bakal tanya ke ibu-ibu. Siap Bu? Siap. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, gak pernah menyerah, pintar, mengajak teman-teman. Nah, walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu,
Kenapa tuh? kasihan sama Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri, mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarita kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. saya waktu melahirkan Getun saya langsung kaget, nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Ma, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya? Getun berharap bisa mengejar pendidikan hingga perguruan tinggi sambil terus berdendam. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu Nah ibu-ibu, tadi kita sudah menyaksikan film Getun bersama-sama Bu ya. Sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu, potensi apa yang dapat dilihat dari sosok Getun? Rajin Bu, Rajin, kemudian pinter main alat musik. pintar main alat musik. Ada lagi nggak Bu? Bu Ija, ada lagi nggak? Oh nggak ada Bu. Ada. Nah, Ya terima kasih Bu ya. ya. Sekarang Ibu Neneng gimana? Kalau menurut saya Getun tuh ini ya Bu, rajin, tidak pantang menyerah. Terus potensinya ya tadi ya sama kayak Ibu Ija, pintar menyanyi ya Bu. Ya. Memiliki kelebihan Bu dalam memainkan alat musik. Ya, terima kasih Bu Neneng. Nah, terima kasih untuk ibu-ibu karena sudah berani untuk berbicara Bu ya. Sekarang tepuk semangat dulu untuk ibu semuanya biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Nah Bu, sekarang saya mau tanya, apakah di tempat tinggal ibu-ibu ada anak yang kondisinya seperti Getun? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Kalau di Ibu Neneng gimana? Di saya ada Bu, Ya gimana Bu? tapi ini lebih ke anak istimewa. Anaknya teh ini Bu susah berbicara tuh Bu kalau di saya. Oh iya. Terus gimana Bu? Ya jadi kadang kasihan Bu, jarang main tuh Bu, nggak punya teman gara-gara kan susah ya ngobrol sama temennya tuh Bu. Iya betul. Nah jadi Bu ya, contoh Getun di film tadi adalah contoh anak istimewa. Jadi istilah anak dengan kecacatan itu Bu ya, disabilitas atau bisa disebut juga dengan anak istimewa. Karena kan kalau misalnya kita pakai kata cacat itu agak kurang enak didengar Bu ya. Ya. Jadi bisa diganti dengan anak istimewa.
Jadi Bu, hikmah yang bisa diambil dari film Getun tadi adalah kita meskipun memiliki kekurangan tetap harus bersemangat dalam menjalani hidup Bu ya. Jangan pantang menyerah. Kita harus menggali potensi yang ada pada diri kita Bu ya, karena setiap manusia yang ciptakan ke dunia ini pasti dibekali dengan kelebihannya masing-masing. Nah, ibu-ibu, untuk lebih memperdalam lagi informasi mengenai anak istimewa, kita bisa lihat bersama-sama Bu di sini ya. 10 pengelompokan anak istimewa berdasarkan pasal 3 ayat 2 Permendiknas nomor 70 tahun 2009 Ibu ya. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Jadi di sini anak yang tidak bisa melihat tuh ya. Yang kedua adalah tunarungu, yaitu anak yang tidak bisa mendengar. Yang ketiga adalah tunawicara, yaitu anak yang tidak bisa berbicara. Yang keempat tunagrahita, yaitu anak yang memiliki keterbelakangan mental. Yang kelima adalah tunadaksa, yaitu anak yang memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap. Yang keenam adalah tunalaras, yaitu anak yang memiliki kesulitan dalam mengontrol emosi. Yang ketujuh adalah anak yang berkesulitan belajar ya Bu, sulit berkonsentrasi. Itu juga termasuk anak istimewa. Dan yang kedelapan, anak istimewa itu adalah anak yang lambat dalam belajar ya Bu. Kemudian yang kesembilan adalah anak yang mengalami spektrum autisme. Nah Ibu, yang kesembilan adalah anak yang mengalami spektrum autisme. Kemudian yang ke-10, anak istimewa itu adalah anak yang memiliki gangguan motorik Bu ya, gangguan dalam hal bergerak Bu. Kemudian yang ke-11, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Yang ke-12, anak istimewa itu adalah anak yang memiliki kelainan lainnya Bu ya. Yang 13 itu adalah anak yang tunaganda Bu ya. Tunaganda itu anak yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Nah ibu-ibu, anak istimewa itu biasanya rentan mendapatkan kekerasan ya Bu. Untuk itu, anak istimewa perlu mendapatkan perlindungan. Nah, jika punya anak istimewa, jangan disembunyikan karena malu ya Bu, sampai tidak disekolahkan. Nah ibu-ibu, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu, bagaimana cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa Bu? Nah, gimana Bu? Bagaimana cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa? Siapa yang tahu Bu di sini? Tidak usah malu Bu. Tidak usah malu. Yang pertama, tidak usah malu ya Bu. Kemudian apa Bu? Tidak membeda-bedakan Bu. Dalam kasih sayang. Ada lagi Bu? Bu Ija ada lagi? Sudah Bu. Sudah, terima kasih Bu ya. Sekarang Ibu Neneng gimana? Kalau menurut saya Bu, kita tuh harus memperkenalkan anak tersebut, anak istimewa ya Bu, Ya, kepada betul. lingkungan sekitarnya.
memperkenalkan pada lingkungan Bu ya. Iya Bu. Terus apa lagi Bu? Terus harus memberikan dukungan Bu kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Ada lagi Bu Neneng? Terus ini Bu, memenuhi hak-haknya Bu, memenuhi hak anak istimewa. Ada lagi Bu? Sudah Bu, segitu. Ya, terima kasih Ibu Neneng. Kita tepuk semangat dulu Bu ya buat semuanya biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Nah, ibu-ibu, ini adalah pendapat ibu-ibu semuanya mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa ya Bu. Yang pertama, tidak usah malu, betul Bu ya. Jadi kita tidak usah malu ketika ada anggota keluarga kita yang memiliki kekurangan atau tergolong anak istimewa. Yang kedua, tidak membedakan kasih sayang. Jadi jangan sampai karena kekurangan anak tersebut kita membeda-bedakan Bu ya kasih sayang. Karena anak istimewa juga perlu diperlakukan dengan baik. Nomor 3, memperkenalkan kepada lingkungan. Jadi tadi seperti poin 1 Bu ya, tidak usah malu, lingkungan juga perlu mengetahui keberadaan anak istimewa tersebut Bu ya. Yang keempat, memberi dukungan kepada anak istimewa. Jadi jangan dikucilkan. Yang kelima, memenuhi hak anak istimewa. Jadi hak-haknya juga harus dipenuhi ya Bu. Nah ibu-ibu, untuk melengkapi jawaban ibu-ibu tadi, kita bisa lihat di chat ini Bu ya, mengenai pencegahan kekerasan anak istimewa. Yang pertama, menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaganya Bu ya. Yang kedua, tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Yang ketiga, mampu memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Yang keempat, percaya bahwa anak dapat mandiri. Yang kelima, memberikan kasih sayang secara wajar. Yang keenam, memenuhi hak-hak anak istimewa, hak-hak kebutuhan dasarnya Bu ya. Dan yang terakhir, memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah Ibu, pesan kunci mengenai anak istimewa ini bisa kita lihat di view chat ini Bu ya. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Yang keempat, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Nah ibu-ibu, apabila ibu menemukan anak istimewa yang mendapatkan kekerasan, ibu-ibu bisa melaporkannya ke lembaga-lembaga berikut ini Bu ya. Lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Yang pertama, Dinas Sosial setempat. Kemudian yang kedua, P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang ketiga, PPA, yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang keempat, Rumah Perlindungan dan Trauma Center
RPTC. Yang kelima, Komnas Perlindungan Anak. Yang keenam, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Yang ketujuh, Tim Reaksi Cepat atau TRC, Kementerian Sosial. Yang kedelapan, LKS Anak Terdekat. LKS itu Bu apa? Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bu ya. Yang kesembilan, TEPAK 081 yaitu apa Bu? TEPAK, ada yang tahu? Telepon pengaduan Bu ya. Dan yang 10 dan lain-lain. Nah, ibu-ibu, sampai di sini bisa dipahami mengenai pencegahan kekerasan pada anak istimewa? Bisa Bu. Oke, jadi selanjutnya kita tentukan Bu ya.